Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Namaku adalah Sony. Aku bekerja di salah satu kontraktor besar. Masih satu kantor dengan Mas Angga, sama Anji, sama Burhan. Pertama kali aku ikut ekspedisi dalam perencanaan pembangunan balai desa di desa-desa terpencil. Ini adalah kali pertamaku mengikuti program ini. Dan di saat aku berkunjung ke salah satu desa terpencil, yaitu Desa Kantil, aku begitu amat sangat tertarik dengan Bu Lurah, pemimpin desa tersebut. Orangnya cantik, lembut, dan juga terkesan baik hati. Apalagi saat ku tahu dia seorang janda. Entah kenapa hatiku amat sangat berdebar-debar saat melihatnya. Dan tatkala ketika aku melihat, dia pun juga sepertinya mempunyai rasa yang sama. Karena seringkali aku melihatnya, dia mengerlingkan matanya kepadaku. Seolah-olah dia ingin menarik perhatianku. Aku semakin yakin kalau Bu Lurah pun mempunyai rasa yang sama terhadapku. Ketika malam itu, Angga mengajakku untuk menemui Puspa di saat semua orang sedang terlelap tidur. Dan tanpa disangka pun, aku melihat Puspa dan juga Bu Lurah di tengah hutan dalam keadaan motornya sedang mogok. Di situ aku membantu Bu Lurah untuk mengantarkannya pulang. Desa Kenanga dan Desa Kantil memang jaraknya amatlah jauh. Jalannya pun berkelok-kelok naik turun gunung. Desa Kantil, dia yang berada di balik perbukitan, membuat kita merasakan jalan yang amat sangat jauh. Kala itu, aku lihat Mas Angga dan Puspa sudah tertidur di belakang. Sedangkan Bu Lurah, dia menemaniku menyetir kendaraan ini. Di situ aku merasakan keakraban. Dia begitu manja, dan dia pun mulai berani memegang tanganku. Dia pun menyuapi aku makanan yang dibawa dari hajatan di kampung sebelah. Tanpa terasa pun kami seakan mempunyai ikatan. Iya, sebuah ikatan, tapi tanpa bicara. Akhirnya kita pun sampai di rumah Bu Lurah. Kita berbincang sejenak. Kemudian kami pun pergi tidur. Tapi yang membuat aku merasakan aneh, di saat aku tertidur, aku merasakan ada tangan-tangan halus yang mencoba membangunkan aku dengan bisikan-bisikan manjanya. Mas Hodi, bangun. Mas Hodi. Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Saat aku mengerjapkan mata, aku melihat Bu Lurah berada di sampingku. Aku begitu kaget dan juga bahagia melihatnya. Entah kenapa, aku pun bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Aku mengikuti ajakannya
Aku lihat Angga. Dia nampak tertidur sangatlah pulas. Lalu aku pun mengikuti arah Bu Lura pergi. Ternyata dia mengajakku untuk tidur di kamarnya. Dia langsung menutup pintu. Dan tiba-tiba dia pun menanggalkan semua pakaiannya. Aku terbelalak kaget. Tapi hati ini pun tidak bisa menolak hasrat ini. Dia begitu cekatan melucuti semua pakaianku. Dan dia pun mulai mencium buku. Kami berdua seakan-akan melupakan semua norma dan aturan. Yang ada hanyalah kesenangan. Dan kami berdua pun melakukannya berulang-ulang kali sampai pagi datang. Dia begitu menawan dan begitu kuat. Hal ini adalah baru pertama kali aku lakukan. Dan aku pun amat sangat ketagihan dengannya. Dia nampak puas sekali dengan apa yang kita lakukan. Lalu dia pun berbisik pelan. "Kamu tinggal di sini ya, Mas?" katanya. "Mana bisa, Dek. Gak enak sama Pak Lurah, sama teman-teman. Nantilah tiap malam aku datang," kataku waktu itu. Entah kenapa, aku melihat dia seperti menyeringai. Tapi aku tidak memperdulikan. Permainannya yang sangat luar biasa membuatku melupakan semuanya. Dan yang ada pun, aku tidaklah bisa jauh darinya. Saat aku mendengar suara kokok ayam pun, aku bergegas untuk pindah ke tempat Angga tidur. Aku tidak ingin Angga mengetahui apa yang telah kami lakukan tadi malam. Ya, aku pura-pura di sisi Angga, pura-pura tertidur lelap. Sudut pandang pun beralih kepada Angga. Aku begitu kaget ketika aku melihat Sony masuk ke dalam kamar. Aku yang pura-pura tertidur pun tetap melanjutkan saja supaya dia tidak tahu jika aku semalaman pun tidak tidur dan sempat mengintip mereka. Iya, aku mengintip mereka, bagaimana mereka bermain tadi malam. Memang Bu Lura sangat luar biasa. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia bisa mengimbangi Sony. Dan dia pun masih terlihat amatlah cantik dan menarik. Cuancuk. Ternyata kayak gini. Bangsat kali si Sony. Aku kan juga pengen. Bertuku dalam hati tadi malam. Beruntung sekali dia. Baru kenal 1 hari sudah dapat meniduri Bu Lura. Batinku brengsek. Aku pun bergegas kembali ke kamar. Sambil membayangkan melakukan hal itu dengan Puspa. Tapi tidaklah mungkin aku melakukan dengan gadis itu. Pasti dia pun masihlah perawan. Dan tidak mungkin juga aku berani sampai sejauh itu berhubungan dengan Puspa. Aku merutuki apa yang terjadi hari ini. Apa yang dilakukan Sony emang bangsat. Tapi aku juga mau sih kalau kesempatan itu datang. Aku pura-pura tertidur ketika Sony datang ke kamar. Lalu aku pun bangun dan mencoba membangunkan dia. Padahal ku tahu
Dia pastilah belum tidur juga. Bangun loh, kita balik yuk. Gak enak nanti kalau ada Pak Lurah. Dia bangun pagi, kita gak ada mobil kita. Mau alasan apa kita? Yuk, kita bangunlah, kita pulang. Kataku waktu itu. Sony yang nampak payah dan kelelahan. Dia pun nampak sangatlah malas. Gak bisa agak siang dikit ya? Capek banget nih, katanya. Lu capek kenapa bangsat? Lu dari tadi tidur, kataku. Enggak, iya emang tidur sih. Ya gak tahu, gue ngerasa capek aja, kata Sony mengelak. Bangsa juga nih orang, batinku dalam hati. Udahlah yuk kita balik. Gak enak lah nanti sama Aji sama Pak Agus. Ayolah. Ntar mereka nanya-nanya lagi kita dari mana. Males sekali kan kalau ribet. Jawabku. Lu kenapa sih Son? Muka lu layu banget. Kayak gak seger gitu. Lu gak tidur semalam? Tidur kok, tidur. Mana ada aku gak tidur. Orang aku seharian sama lu gitu juga. Tidur bareng sama lu. Masa lu gak tahu gue tidur? Kata Sony. Ku pancing-pancing pun. Ini bangsat gak mau ngaku. Anjir. Retukku dalam hati. Ketika kita pun berada di dalam mobil. Aku paksa-paksa dia dan akhirnya pun. Aku bilanglah pada dia, aku tahu apa yang dia lakukan tadi malam. Anjing lu ngintip gua, katanya sambil tertawa lepas. Gimana dong, abis lu malam-malam menyelinap, bukan gua yang menyelinap bangsat. Itu Bu Lurah yang menyelinap. Gua diculik tadi malam. Diculik tapi seneng. Aneh lu, jawab waktu itu. 3:30 pagi pun aku memasuki halaman rumah Pak Lurah. Sambil mengendap-endap, aku masuk ke dalam kamar. Ternyata Aji sudah bangun. Dari mana kalian? Tanya Aji waktu itu. Ada di warung kopi. Lagi suntuk banget aku. Jadinya males pulang. Asik ngobrol sama orang-orang kampung. Yang bener, kata Aji gak percaya. Iya. Masa sih? Lu kenapa muka lu kayak gitu? Tanya Aji kepada Sony. Kenapa memang muka gua? Muka lu kayak gak kayak biasanya tahu. Mukanya lu kayak layu banget. Emang lu kenapa lu gak tiduran semalam? Ya gak tidur, kan kita lagi di warung kopi. Iya tapi muka lu beda sama Angga. Angga tuh masih ada segernya, lu enggak. Lu kayak udah tua tahu mukanya. Enggak kayak biasanya, kata Aji. Gila lu, ada-ada aja, jawab Sony waktu itu. Sudut pandang pun beralih kepada Aji. Aku yang semalaman panik, tapi gak berani membangunkan siapapun karena takut merepotkan Pak Lurah. Jadi aku diamkan saja. Dalam hati aku pun merutuki kedua orang itu. Dibilangin gak bisa, udah tua dibilangin gak bisa, sebel banget sumpah. Bahkan sampai hampir subuh pun mereka baru datang. Aku melihat mereka menyelinap memasuki kamar dengan berjinjit-jinjit supaya gak kedengaran langkah kakinya. Tapi kan aku udah bangun. Emang bangsat mereka berdua tuh. Sampai akhirnya pun aku menegur. Tapi entah kenapa aku melihat wajah Mas Sony, dia sudah beda. Mungkin kelelahan atau seperti apa aku tidak tahu. Akhirnya pun aku membiarkan mereka. Setelah aku mengambil wudhu dan sholat subuh pun, aku masuk ke dalam kamar. Astagfirullahaladzim, teriakku waktu itu. Pak Agus dan Burhan yang sudah terbangun, mereka pun kaget dibuat olehku.
Kenapa Ji? Enggak. Jawabku waktu itu. Kalian mau tahu apa yang aku lihat? Aku melihat ada sosok perempuan. Dia memakai baju kebaya warna merah. Dengan rambut disanggul. Dengan muka yang sangat hancur. Dia sedang duduk di tepi masoni. Dan dia seakan-akan sedang menghirup aura dari masoni. Dia tidak menyadari apa yang aku lihat. Aku pun langsung memalingkan muka dan mengajak Pak Agus dan Burhan keluar dari kamar. Kenapa Ji? Tanya Pak Agus. Aku melihat masoni. Dia diikuti perempuan memakai kebaya warna merah. Apa benar? Benar. Coba Bapak pegang ini dan lihat ke kamar. Tapi pura-puralah tidak tahu. Iya, aku coba ya. Aku memberikan jimat kepada Pak Agus. Lalu Pak Agus pun masuk ke dalam kamar. Iya, dia pun melihat sama persis yang aku lihat. Tapi saat ini kondisinya perempuan itu sedang menari. Dia sedang menari dan berasa diiringi oleh gamelan-gamelan Jawa. Dia pun langsung keluar dari kamar. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu? Kenapa bocah itu? Gak tahu Pak. Makanya sejak dia datang pun aku melihat ada yang aneh. Ketika aku setelah sholat subuh, aku pun mengambil jimat dari Mbah. Dan tampaklah sosok perempuan itu. Tadinya pun aku tidak bisa melihat apa-apa. Pak, desa ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres. Sebaiknya bawalah selalu jimat itu, biar kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak, kataku waktu itu. Lu bener Ji, kita tuh kayaknya harus waspada kalau di sini. Bukan di sini aja, jawab Burhan. Di setiap daerah manapun yang kita enggak tahu, kita tuh enggak boleh sembrono. Ikuti aturan yang ada, kata Burhan. Tapi gimana sama Sony? Ya kita lihat aja nantilah Pak. Kita kan belum tahu itu apa. Kataku waktu itu. Apa kita perlu ngomong sama Pak Lurah? Enggak. Kayaknya gak usah dulu deh. Karena kan kita belum tahu jelas kayak gimana ceritanya. Ya udahlah. Hari ini pun kita lewatkan seperti biasanya, mengunjungi desa-desa yang hendak kita bangun. Dan kita sudah menempatkan beberapa orang pekerja di sana. Kecuali di desa Kantil. Pak Lurah tidak mengizinkan orang lain yang berasal dari luar desa ini untuk bekerja di daerah itu. Aku pun tidak perlu menanyakan mengapa. Karena pastinya Pak Lurah pun dia tahu semua ini baik dan buruknya. Hari ini kerja tim mulai kita bagi. Mas Angga dan juga Mas Sony. Mereka mengatur pekerjaan yang ada di desa Kantil dengan ditemani beberapa karyawan atau beberapa penduduk desa dari Kenongo untuk membangun pengerjaan balai desa. Sebenarnya bukan tidak ada laki-laki di desa Kantil. Ada juga dan banyak juga. Tapi kebanyakan mereka tidak bisa dan mereka tidak mau karena pekerjaan mereka di ladang. Makanya semua pekerjaan dari balai desa dikerjakan oleh laki-laki dari desa Kenongo. Sedangkan aku, Mas Burhan dan juga Pak Agus
kita kebagian di daerah lain untuk membahas masalah pembangunan balai desa dengan Pak Lurah atau Bu Lurah di daerah sana. Tanpa terasa pun, hari pun sudah menjelang sore. Ketika aku pun balik ke desa Kenongo, anehnya Mas Angga sama Mas Soni pun belum nampak batang hidungnya. Padahal pekerja yang lain sudah pulang semuanya. Tatkala ada salah satu pekerja yang masih dolan di rumah Pak Lurah waktu itu. Loh, Mas Yanto, sudah balik toh Mas? Ya sudah balik semuanya toh. Mas Haji, kita nggak berani kalau lewat hutan Melingi malam-malam, ngeri. Jawabnya. Mas Angga sama Mas Soni mana? Tadi katanya mereka mau nyusul, nggak mau bareng kita. Katanya sudah hafal jalannya, tenang aja Pak. Nanti kita balik, katanya begitu. Tadi kayaknya masih ada rapat sama Bu Lurah. Waduh, tiba-tiba Pak Lurah nyeletuk. Sampai aku pun kaget dibuatnya. Loh, ada apa toh Pak Lurah? Kataku waktu itu. Wes, ngene ki gare mumet. Mumet, kata Pak Lurah. Aku pun bingung. Tidak ngerti apa yang maksud Pak Lurah. Maksudnya mumet gimana Pak? Memang ada apa? Ora, kenapa juga mereka berdua itu gak ikut pulang? Sedangkan lewat desa Melingi itu, hutan Melingi itu bahaya. Kalau sudah gelap, mana ada penduduk yang berani lewat daerah situ, kata Pak Lurah. Terus kita harus gimana? Apa menjemput mereka atau gimana? Atau lebih baik mereka menginap di sana? Justru itu yang saya takutkan. Kalau mereka sampai nginep di sana, Mas, kata Pak Lurah waktu itu. Aku pun jadi serba bingung. Menginap salah, nggak menginap pun salah. Terus solusinya gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku waktu itu. Ya ndak ada Mas Haji, berdoa saja. Semoga tidak ada apa-apa dengan mereka berdua, kata Pak Lurah. Aku sempat tertegun mendengar ucapannya. Sebegitu bahayakah? Aku pun mulai merasa keadaan ini tidaklah baik-baik saja. Jika penduduk lokal pun mereka sampai ketakutan seperti ini, berarti ini tuh ada bahaya besar. Aku melirik Pak Agus dan juga Burhan. Lalu kita pun berunding di dalam kamar. Apa seharusnya yang kita lakukan? Sampai akhirnya pun kita nekat buat nyusul Mas Angga dan juga Mas Soni ke desa Kantil. Saat itu ada Pak Sugeng. Aku mengajak Pak Sugeng. Pak Sugeng, melu yo. Nyang di Thomas. Ngopi di depan. Oh, neng warung pojok. Ayo, kata Pak Sugeng waktu itu. Lalu saat kita pun mulai berjalan dan melewati warung pojok, Pak Sugeng kembali bertanya, "Loh Mas, kok ora berhenti toh? Kita mau ke desa Kantil Pak." Jawabku waktu itu, "Ojo Mas, ojo, ora wani, aku ora wani, sumpah," katanya waktu itu. "Kenapa rupanya Pak?" "Wis toh Mas, timbangan dibelahi kabeh ora selamat. Wis ora usah, ayo balik, kata Pak Sugeng waktu itu. Nek sampean tetep ngeyel Mas, aku ora tanggung jawab, aku mudhun ning kene wae. Pak Sugeng pun semakin tegas dalam bicaranya.
Aku yang semakin heran dan semakin tidak mengerti. Firasat ini pun sudah mulai terasa amat sangatlah tidak enak ketika mobil hendak memasuki hutan Melingi. Tiba-tiba saja aku melihat seakan-akan ada pintu gerbang yang akan memasuki hutan itu. Stop mas, stop. Wis, kita putar balik dari sini. Jangan sampai masuk, kata Pak Sugeng. Jauh di dalam kegelapan pun, yang hanya diterangi sorot lampu mobil, aku melihat seorang gadis dengan memakai kebaya merah. Dia pun melakukan tarian. Mata ini semakin tidak fokus. Tapi ketika Burhan menepukku, itu semua menyadarkanku. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, ayo kita balik. Gak ada gunanya kita ke sana, kita balik saja, kataku waktu itu. Akhirnya kami pun tidak jadi pergi ke desa Kantil. Sebaiknya sampean niki ra usah ngeyel apa kata Pak Lurah mas. Kita ini warga lokal, kita tahu misteri apa, kita tahu apa yang terjadi di sana. Kami saja penduduk lokal yang tahu kisah seluk-beluk dan penangkalnya. Tidak ada yang berani. Apalagi sampean orang luar yang tidak tahu apa-apa. Sudah, ayo kita balik. Daripada Pak Lurah marah nanti, kata Pak Sugeng waktu itu. Dan kita pun akhirnya balik arah. Mungkin kami hanya bisa berdoa untuk Mas Angga dan juga Sony. Keadaan malam yang begitu sunyi dan senyap membuat bulu kuduk pun semakin berdiri. Kita putuskan untuk putar balik ke arah desa Kenongo dan menunggu kabar keesokan harinya tentang Sony dan juga Mas Angga. Tapi walau matahari sudah terik di atas, hari pun sudah sangatlah siang. Mas Angga dan juga Mas Sony belum juga menampakkan batang hidung mereka. Sampai akhirnya pun kami bertiga dan juga Pak Lurah datang ke desa Kantil. Di dalam kendaraan pun tidak ada yang berkata apa-apa. Pintu gerbang yang nampak di hutan Melingi pun, yang tadi malam nampak amat sangatlah jelas, sekarang tidak ada sama sekali. Suasananya pun amat sangat berbeda dengan pagi ini. Loh, kok gak ada pintu gerbangnya? Jaletuku. Pak Lurah seketika dia pun menatap wajahku. Pintu gerbang apa toh mas? Tadi malam saya lihat di sini ada pintu gerbang loh Pak. Saya itu, kataku waktu itu. Berarti sampean itu bisa melihat dunia lain. Memang kalau orang awam, mereka tidak bisa melihat itu pintu gerbang di hutan Melingi ini. Hanya orang-orang tertentu saja, katanya waktu itu. Oh gitu ya Pak Lurah. Banyak baca sholawat mas kalau sudah masuk wilayah sini. Karena wilayah sini itu masih terkenal angker. Dan juga dipercaya ada desa gaib di sini. Kalau sudah malam, jangankan orang luar, orang lokal saja
Tidak ada yang berani masuk wilayah sini, Mas. Karena apa? Setiap orang yang masuk daerah sini pasti akan hilang dan tidak bisa kembali. Aduh, kok bisa kayak gitu, Pak? Maka dari itu, saya melarang jangan ada yang masuk ke sini waktu malam hari. Kita berdoa saja semoga tidak ada apa-apa dengan Mas Angga dan juga Mas Sony. Kata Pak Lurah menjelaskan, aku pun sudah memulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di Kampung Kenongo, Hutan Ulingi, dan juga Desa Kantil. Hai Sobat Movie Lovers, gimana? Makin seru kan cerita part keempat kali ini, Guna-Guna Gadis Desa Kantil. Supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga klik tanda loncengnya supaya kalau aku update kalian jadi orang pertama yang tahu. Oke, Sobat Movie Lover, jangan sampai ketinggalan part kelima yang akan tayang besok ya. Buat kalian yang udah support, thank you so much. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya, karena aku pun lagi sakit, makanya kemarin aku gak bisa tayang. Oke, thank you yang udah support. Semoga kalian tambah sukses, semua impian kalian pun tercapai. Amin ya robbal alamin. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye bye.